Di dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Fabizalika, maka dengan yang demikian itu hendaklah falyafrahu, kamu sekalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia, karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa-apa yang kamu kumpulkan. Jadi kalau kita masih diberikan nikmat umur, masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita sampai ke dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, maka itu adalah karunia dan rahmat Allah. Falyafrahu, maka bergembiralah kamu sekalian. Kita bersyukur kepada Allah masih hidup di Ramadan 1443 ini, masih bisa puasa, masih bisa tarawih, masih bisa berjamaah dan sebagainya. Jadi bergembira kita atas fadilah, keutamaan yang Allah berikan, dan bergembira atas rahmat yang Allah berikan dengan sampainya kita ke dalam bulan Ramadan. Sehingga di dalam kitab Lataiful Ma'arib di halaman 232, di situ ditulis, qala ba'dus salaf, telah berkata sebahagian orang-orang terdahulu, ya, orang-orang soleh terdahulu itu sebagian, kanu yada'unallah, mereka itu semuanya berdoa kepada Allah, sittata ashhuri, selama 6 bulan, ayyuballighahum syahrul Ramadan, agar mereka bisa sampai kembali ke dalam bulan Ramadan, wa yataqabbalahu minhum, dan mereka juga berdoa agar amal-amal mereka nanti di dalam bulan Ramadan yang akan datang ini dapat diterima. Jadi orang-orang yang bagus imannya, bagus Islamnya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, dari para pendahulu kita di masa yang lampau, itu selama 6 bulan gak berhenti berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka terus berdoa. Apa doa mereka? Doa mereka memohonkan 2 hal saja. Yang pertama, agar usia mereka sampai ke dalam bulan Ramadan berikutnya. Yang kedua, mereka bermohon kepada Allah agar kalau mereka nanti sampai ke dalam bulan Ramadan, semua amal soleh mereka itu menjadi amal soleh yang makbul, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu besarnya perhatian orang-orang soleh di masa yang lampau terhadap bulan Ramadan itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Thalhah mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kana iza ra'al hilalu kana iza ra'al hilala adalah apabila Rasul melihat hilal, pertanda bulan baru bahwa Ramadan sudah tiba. Qala, Nabi mengucapkan kalimat doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ya Allah, jadikanlah hilal yang ada ini bagi kami agar mendatangkan rasa aman, wal imani, agar mendatangkan semangat dan kekuatan iman, wasalamati, agar mendatangkan keselamatan, wal islami, agar memperteguh keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Rabb saya dan Rabb kamu adalah Allah. Itu kalimat doa yang dibaca Nabi kalau beliau melihat hilal bulan baru, wabil khusus hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan. Hilal yang nampak di hari terakhir matahari tenggelam di penghujung bulan Sya'ban. Itulah hilal Ramadan. Jadi Nabi berdoa semoga hilal itu mendatangkan rasa aman, memperkuat iman, mendatangkan keselamatan, memperteguh keislaman kita, memperkuat komitmen kita bahwa Rabb kita adalah Allah. Itu yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, Nabi kalau sudah di awal bulan Rajab, beliau berdoa dengan kalimat Allahumma barik lana fir Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami selama kami di dalam bulan Rajab, berkahilah kami selama kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Itu juga doa Nabi. Jadi kalau kita sekarang ini, kita kan sudah di bulan Sya'ban. Hari ini kita berada pada pertengahan Sya'ban. Jadi kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami selama kami dalam bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami, sampaikanlah kehidupan kami ke dalam bulan Ramadan. Artinya mudah-mudahan Ramadan yang kurang lebih 15 hari lagi ke depan ini, atau 16 hari lagi ke depan, atau 17 hari lagi ke depan ini, kita masih hidup di dalamnya. Kita masih ada untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, Rasulullah menjelaskan bahwa apabila Ramadan akan tiba, maka malaikat berseru. Apa yang diserukan malaikat? Ya baghiyal khair halumma. Ya baghiyal khair
wahai hamba-hamba yang menghendaki kebaikan, halumma, bergembiralah. Wa ya baghiyasyar, wahai para hamba yang menghendaki keburukan, aksir, tahanlah keburukan itu. Jadi malaikat pun sangat bergembira dengan hadirnya Ramadan. Menjelang-jelang Ramadan tiba, malaikat menyeru kepada para hamba yang menghendaki kebaikan agar mereka menyambut Ramadan itu dengan gembira. Dan bagi para hamba yang biasa berbuat keburukan, agar mereka menahan diri dari keburukan-keburukan mereka, supaya mereka pun bisa berbuat kebaikan di dalam bulan Ramadan itu. Jadi banyak hal yang luar biasa dengan Ramadan. Di Ramadan itu ada banyak keistimewaan di dalamnya, sehingga kita perlu tarhib. Kita perlu menyambutnya dengan luapan kegembiraan. Kemudian menyambut Ramadan ini tidak hanya cukup dengan kegembiraan. Jadi menyambut hadirnya Ramadan tidak cukup hanya dengan kegembiraan, namun diperlukan juga persiapan-persiapan atau tahyi'ah. Jadi diperlukan tahyi'ah, persiapan-persiapan dalam menyongsong Ramadan. Tahyi'ah apa saja, persiapan apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah tahyi'ah ilmiyah atau fikriyah. Orang Islam, orang beriman bergembira menyongsong Ramadan, sekaligus mereka harus mempersiapkan diri mereka dengan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan itu. Apa yang bisa membatalkan puasa? Apa yang bisa membuat puasa kita itu kehilangan nilai sehingga hanya memperoleh lapar dan dahaga, tidak dapat pahala dan bukan dipandang sebagai kebaikan? Ini harus kita ketahui. Maka perlu tahyi'atu ilmiyah, perlu persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ilmu. Karena sebelum puasa itu nanti ada sahur. Sahur itu apa? Bagaimana kaifiat tata cara sahur yang terbaik? Nanti ada iftar, buka puasa. Bagaimana cara buka puasa yang baik? Harus kita persiapkan ilmiahnya, ilmunya, fikriyahnya, supaya puasa kita itu nanti dan ibadah-ibadah kita dalam bulan Ramadan itu menjadi sempurna. Jadi perlu persiapan ilmu yang menyangkut dengan Ramadan. Apakah puasanya, apakah tarawihnya, apakah witirnya, apakah sahurnya, apakah iftar berbuka puasanya. Semuanya itu harus dilihat kembali ilmunya.